warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan saya Etia Rawati SPD Guru Biologi di SMA 2 Tumijajah, Tulungagung Barat, Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Biologi di tahun 2023 di LPTK Muhammadiyah Palembang. NIM PPG 382023117. Saya hari ini akan melaksanakan uji kinerja berikut videonya. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya Bun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat semua? Sehat. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah masuk semua, sehat semua ya? Semangat ya? Semangat. Coba dilihat lacinya, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah dibuang. Jaga kebersihan kelasnya ya? Ya Bu. Ya, Bu. Masuk semua ya? Ya, Bu. Oke. Hari ini kita belajar tentang materi apa? Polusi udara dan pencemaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu yang lalu ya, Nak ya. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa, Nak? Perubahan pada lingkungan. Ayo, ada yang ingat perubahan lingkungan itu apa? Ya, perubahan lingkungan apa, Nak? Perubahan lingkungan itu adanya perubahan dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Itu pelajaran kita yang minggu yang lalu ya, Nak ya, perubahan tentang lingkungan. Namanya ingat? Ingat. Baca ya? Ya. Jangan sampai lupa ya. Ya Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang polusi udara dan pencemaran tanah. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Coba jangan dibaca tujuan pembelajaran dari hari ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengidentifikasi polusi udara dan pencemaran tanah setelah mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep polusi udara dan pencemaran tanah. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis polusi udara. Peserta didik dapat menganalisis penyebab polusi udara dan pencemaran tanah terhadap kondisi makhluk hidup. Peserta didik dapat menganalisis dampak polusi udara dan dampak pencemaran tanah terhadap makhluk hidup. Peserta didik dapat memecahkan upaya pencegahan polusi udara dan pencemaran tanah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Semangat ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest ya. Ayo dibuka HP-nya, Nak. Ibu akan membagikan linknya. Linknya dibagikan linknya. Oke, dibagikan
dibuka, buka. Ya, dibuka. Pada sungai. Mencemari kawasan pantai, hal itu tak membuat anak-anak enggan. Mereka seakan menghiraukan kondisi kawasan pantai yang tercemar oleh limbah sampah dari TPA Bapung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama yang melaporkan. Silakan rekan Kiki. Tempat pembuangan akhir sampah di Bapung yang saat ini kondisi pesisir pantai dan juga lautnya sudah turut menghitam. Bahkan lumpur di sana sudah mencapai status hampir selutut orang dewasa yang lumpur itu berwarna. Baik, nah tadi kalian sudah menonton, di situ ada dua video ya, Nak ya, dua hal yang terjadi, yaitu kebakaran hutan dan pencemaran sungai. Nah, dari dua hal yang terjadi tadi, apa yang kalian pikirkan? Itu ada kejadian dua hal. Ada apa yang kalian pikirkan ya? Ada gambarnya ya. Sini Ibu akan menampilkan gambar ya. Nah, gambar ini berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Nah, gambar satu ada gambar kebakaran hutan. Kebakaran hutan tadi ada pada video ya. Ya. Lalu gambar kedua. Ada gambar apa nah yang kedua? Ada gambar foto orang batuk karena adanya polusi udara. Berarti yang terganggu bagian apa? Pernapasan, ya. Akibat dari polusi udara itu akan mengakibatkan gangguan pernapasan pada manusia. Lalu gambar yang ketiga, ada pencemaran sungai. Itu tadi ada di video ya. Nah, kita lihat lagi yang gambar keempat. Mengapa terjadi gambar 4 itu? Akibat dari kejadian gambar nomor 3. Pencemaran sungai mengakibatkan tanah tercemar. Paham? Baiklah, ada pertanyaan? Tadi sudah nonton video tentang kebakaran hutan dan pencemaran sungai. Nah, dari video tadi yang kalian tonton itu ada pertanyaan, kalian merumuskan masalah loh yang terjadi pada video yang kalian tonton. Saya Bu, Ya, sebutkan namanya. izin memperkenalkan diri, nama saya Anis Hasanah. Saya ingin bertanya, apa penyebab pencemaran udara? Pertanyaan 1, apa penyebab pencemaran Udara. udara? Itu berarti masalah ke-1 ya. Rumusan masalah ya, nanti yang akan dipecahkan. Pertanyaan kedua, ya, sebutkan namanya, nomor absennya. Izin memperkenalkan diri, nama Ya. saya Amelia Damayanti, absen nomor 3. Ya, Pertanyaannya, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya polusi udara? baiklah. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah Polusi udara. terjadinya polusi udara? Berarti itu masalah yang kedua. Nanti yang
akan kita diskusikan ya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya ya, dengan teman kelompoknya. Lalu masalah yang ketiga ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda Egiolia, absen 20. Ya. Apa dampak pencemaran tanah? Apa dampak dari pencemaran tanah ya? Berarti kita sudah ada 3 masalah yang akan didiskusikan. Baiklah. Untuk memecahkan 3 masalah tersebut, silakan kalian gabung dengan kelompoknya. Nah ini nah ya, ini LKPD-nya Ibu bagikan ya. Kalian diskusi dengan temannya masalah tadi ya. Tadi kan ada 3 masalah ya. Jadi diskusi dengan temannya. Misalkan masalah yang tadi sudah kita rumuskan ya. Ditulis di LKPD. Nah untuk materinya, untuk mencari itu atensinya bisa kalian baca buku di halaman 20 ya. Dan buka juga link yang sudah Ibu bagikan tentang materi pencemaran udara dan pencemaran tanah ya. Itu sebagai referensi kalian untuk mencari jawabannya ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan tugas kelompok? Paham ya tugasnya? Silakan diskusikan dengan temannya. Ada yang tanya lagi? Semangat ya, terima kasih ya. Semangat ya Nda ya. Gimana bisa? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Semangat Nda ya. Gimana? Bisa ya Nda ya? Bisa. Paham ya? Paham. Semangat ya. Siap. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selasa Desnya Zahra. Memperkenalkan diri, nama saya Melinda Egiolia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kitakia Bupari. Di sini kita akan membahas tentang dampak pencemaran udara. Ya, yang kami pastikan dari diskusi kami dari pertanyaannya yang ada itu dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah dapat menyebabkan tanaman saat tumbuh mengandung racun dan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh manusia. Bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Narali dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa pencemaran tanah dapat berdampak buruk pada makhluk hidup? Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Perubahan kandungan kimia pada tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. gimana penanya? Sudah cukup, Bu. Cukup? Cukup. Yang lain bagaimana kelompok lain? Cukup. Ada yang menanggapi? Tidak, Bu. Paham ya? Paham. Berikan aplaus. Tutup dulu, tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah 3 masalah ya diselesaikan ya. Kalian presentasikan di depan ya. Sudah selesai ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan tentang apa yang telah kalian
diskusikan, kalian pecahkan masalah tersebut ya. Di sini Ibu akan memberikan penguatannya ya. Baik. Di sini Ibu tampilkan. Di sini tadi kan kita mempelajari tentang kelompok 1 tadi ya, ini ya. Yaitu polusi udara dan pencemaran tanah ya. Nah, pengertian dari polusi udara dan pencemaran tanah bisa dibacakan oleh Adelda. Iya Bu. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan terjadi kerusakan lingkungan. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Ya, itu pengertian dari polusi udara dan pencemaran tanah. Paham nggak ya? Paham. Baiklah, untuk kedua, Ibu akan memberikan penguatan. File yang kedua. Nah, ini yang kedua. Bagaimana? Apa ini? Yang kedua ini apa? Kegiatan yang dapat polusi udara. Menimbulkan polusi udara. Situ sudah ada gambarnya ya. Bagaimana sih? Kegiatan apa sih yang dapat menimbulkan terjadinya polusi udara? Di situ ada gambar apa nah? Coba dilihat yang nomor 1. Kelihatannya? Asap dari cerobong pabrik, Asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, Kebakaran hutan, asap rokok yang akan mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Itu ya. Kalau yang gambar yang kedua, asap dari arus vulkanik. Kalau yang ketiga, dari cerobong Mesin pendingin ruangan. ya. Gambar ketiga apa nak? Ayo kita lagi, gambar ketiga itu apa? Dari asap dari pabrik. Yang ketiga apa ini? Kloro. Berasal dari Mesin pendingin ruangan. mesin pendingin atau kulkas ya. Itu akan mengakibatkan polusi udara atau pencemaran udara. Selanjutnya ada penyebab pencemaran tanah. Tadi penyemaran tanah kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Itu masalah pada kelompok 3 tadi ya. Ayo dibacakan kelompok 3. Penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk, merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Yang kedua ada limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Yang ketiga ada limbah pertanian, seperti pestisida atau DDT, diklorodifenil trikloretana, yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Ya, ada 3 penyebab pencemaran pada Tanah. tanah ya. Paham ya? Paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Kalau sudah paham kita lanjut. Paham? Oke, kita lanjut deh ya. Nah, di sini ada dampak polusi udara dan pencemaran tanah. Ya, dibacakan. Jadi Dampak polusi udara dan pencemaran tanah. 1. Dampak polusi udara yaitu peningkatan pemanasan global dan terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. 2. Dampak pencemaran tanah yaitu tanah yang tercemar menyebabkan tanaman sulit tumbuh.
mengandung racun dan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh manusia. Itu dampak dari polusi udara dan pencemaran Tanah. tanah. Ya, paham ya? Oke. Setelah ini kalian hari ini sudah mempelajari tentang polusi udara dan pencemaran tanah. Ya. Harapan ibu kalian sudah paham materinya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena kalian sudah mempelajari dan sudah paham apa sih polusi udara, apa itu pencemaran tanah. Nah, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, nah ya. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara dan pencemaran tanah. Nora dibacakan? Upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara dan pencemaran tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menghemat energi. Yang ketiga, membeli produk daur ulang. Dan yang keempat, menanam pohon. Untuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah, yang pertama, melakukan daur ulang sampah anorganik. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen aman. Ya, itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara dan pencemaran tanah. Bisa ya kalian lakukannya? Bisa. Nah, ini sebetulnya apa ya, Nak? Seperti upaya dilakukan untuk mengurangi polusi udara itu A sampai D itu sudah pernah dilakukan mungkin di rumah kalian ya. Seperti satu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau jarak tempuh kalian itu bisa dengan jalan kaki, kenapa sih harus pakai motor? Itu kalian sudah melakukan poin nomor yang A, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalian main ke tempat temennya yang bisa ditempuh dengan jalan kaki, tapi kalian naik motor, itu hal yang apa ya? Mungkin kalian tidak mengurangi, tapi kalau kalian bisa dengan jalan kaki, tidak naik motor, itu kalian sudah melakukan pengurangan. Ya, paham ya? Paham. Nah, hemat energi. Hemat energi contohnya apa? Kegiatan yang dilakukan. Hemat energi. Apa yang dilakukan? Kegiatan sehari-hari loh. Kalian melakukan hemat energi. Melakukan apa? Di kehidupan sehari-hari. Penggunaan kipas angin kalau memang lagi nggak dipakai. Mematikan lampu, mematikan kipas angin jika tidak dipakai. Itu hemat, salah satu hemat energi. Kadang sudah siang, lampu itu masih hidup. Kamar kalian sudah tidak ada kamar, kipas angin masih hidup. Itu pemborosan energi. Paham ya? Paham. Lalu yang C itu membeli produk daur ulang. Kalian membeli produk daur ulang. Nah, yang dilakukan membeli produk daur ulang. Kerajinan tangan dari daur ulang kertas, plastik gitu ya? Iya. Banyak ya? Banyak. Yang D, menanam pohon. Apakah kalian pernah menanam pohon? Pernah. Nah, pasti ya menanam tanaman itu pasti pernah. Menanam bunga itu udah salah satu dari upaya dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Sampai di sini paham ya, Naya? Paham. Untuk yang upaya yang dilakukan untuk pencemaran tanah, yang A, melakukan daur ulang sampah anorganik. Sampah anorganik contohnya apa? Botol plastik. Itu bisa digunakan untuk apa botol itu? Manfaatnya bisa untuk pot, ya. Sampai sini dah. Mungkin udah jelasin. Karena ini ada data kebakaran hutan di Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode Januari sampai Agustus
tahun 2023 ya, kebakaran hutan di Indonesia itu sudah mencapai angka yang sangat tinggi ya, yaitu berapa? 267.935,9 hektar. Sangat-sangat luas sekali ya, tinggi ya. Kebakaran hutan di Indonesia dalam tahun 2023 itu grafiknya bisa kalian lihat ya, luar biasa ya tingkat kebakaran hutan pada Indonesia. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang polusi udara dan pencemaran tanah ya. Nah, untuk materinya kalian sudah paham. Harapan ibu kalian itu bisa menerapkan apa ilmu yang hari ini kalian dapat, kalian terapkan di rumah, di lingkungan kalian. Paham ya? Paham. Bisa ya Naya? Bisa. Jangan hanya mendapatkan ilmu tapi lewat aja. Tujuan pembelajaran kita gini, dapat ilmu lalu diterapkan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya. Paham Naya? Paham. Nah, setelah kita belajar ya tentang pencemaran udara, pencemaran tanah, kita melakukan refleksi ya. Ibu mau kalian melakukan refleksi, salah satu maju ke depan, bagaimana sih perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Maju ke depan, ayo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin berdiri, nama saya Itaki Abdul Farid Akbar. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, setelah pembelajaran hari ini, saya merasa senang dan cukup paham juga apa yang disampaikan oleh Ibu Keti. Dan pembelajaran hari ini juga cukup menyenangkan untuk kita semua. Dan saya juga bisa paham dampak dari pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara dan pencemaran tanah. Sehingga saya sebagai seorang pelajar bisa paham dan mengetahui cara untuk mengatasi dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Dan saya juga ada satu quotes dari Mohit Agadi, yaitu ada environment is no one's property to destroy, it's everyone's responsibility to protect. Yang artinya lingkungan bukanlah milik siapapun untuk dihancurkan, itu tanggung jawab semua orang untuk melindunginya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi sudah dilakukan, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kegiatan kita hari Senin ya. Iya, Hari Senin ada pembelajaran Ibu ya. Iya. Nah, ini tugas kalian di rumah, kalian merangkum materi, dibaca dirangkum materi tentang pemanfaatan limbah plastik dan limbah kertas. Itu kalian cari informasinya, bisa kalian buka buku yang ada yang kalian sudah punya buku paket, dan juga bisa kalian cari sebagai referensi di medsos kalian, banyak sekali ya. Itu tugas kalian di rumah. Kalian cari informasinya, kalian rangkum, lalu kalian siapkan pertanyaannya ya. Siap ya, postes ya? Siap, Bu.
selesai Naya. Berarti sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, kita dipimpin doa. Ya, Bu. Pak duduk siap. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian pulang langsung pulang ke rumah ya, jangan main. Kalau mau main itu izin dulu sama orang tuanya, telepon orang tuanya, jadi orang tuanya tidak khawatir ya. Iya, Bu. Hati-hati ya. Ya,